3. Baik, terima kasih untuk semua perhatian dari teman-teman semua. Dalam sesi pelatihan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Berarti semuanya paham? Paham. Oke, baik. Semoga tim pendataan taman atau tim gardener BKS Padang RSUP M Jamil Padang bisa lebih maju lagi dan akan kita bentuk lebih indah lagi. Bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, di hari yang cerah ini, saya ingin memberikan sebuah pelatihan terhadap teman-teman semua. Karena di sini saya banyak mendapatkan pertanyaan ataupun tuntutan dari klien kita untuk pemberian materi, yaitu tentang perbanyakan tanaman. Nah, teman-teman juga mungkin sudah mulai banyak yang paham apa itu perbanyakan tanaman. Perbanyakan tanaman itu biasa terdiri dari dua, yaitu melalui fase generatif dan fase vegetatif. Nah, fase generatif yaitu perbanyakan tanaman, yaitu dilakukan oleh perkawinan tanaman tersebut, yang dimana akan menghasilkan bunga dan buah tersebut akan menghasilkan bakal biji. Jadi bakal biji tersebutlah yang akan kita tanamkan ke lapangan, dan itu disebut dengan perbanyakan tanaman secara vegetatif, secara generatif. Nah, kalau perbanyakan tanaman secara vegetatif itu perbanyakan tanaman yang dilakukan secara alami dari tanaman tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa teknik dalam perbanyakan tanaman fase vegetatif ini. Salah satunya yaitu stek. Stek mungkin teman-teman pada paham, yaitu kita memanfaatkan tubuh dari tanaman tersebut, bagian batang dari tanaman tersebut, lalu kita langsung tanamkan ke lapangan. Seperti contohnya stek mawar. Lalu berikutnya cangkok. Cangkok itu kita memanfaatkan batang tersebut juga, tanaman yang sama, untuk menghasilkan tanaman yang baru. Itu biasa banyak orang melakukannya di cangkok mangga. Kayak pohon mangga diambil dari batang, habis itu kita lukai sedikit, habis itu menjadi akar, dan lalu bisa kita tanamkan lagi di lapangan. Itu teknik cangkok. Selanjutnya okulasi. Okulasi atau alias kita menggabungkan genotipnya yang sama. Maksudnya dia sama-sama batang karet, namun yang satu karetnya batangnya pendek tapi getahnya sedikit, dimana yang satu lagi batangnya tinggi tapi getahnya banyak. Jadi kita mau menggabungkan antara dua batang menjadi satu varian batang yang menjadi unggul. Jadi kita entresnya, batang utamanya kita ambil batangnya pendek, terus entresnya, cabang atasnya kita ambil bagian yang getahnya banyak. Jadi akan menghasilkan tanaman yang akan lebih bermutu. Nah, selanjutnya bersangkutan dengan materi pada pagi hari ini, yaitu teknik penyambungan, teknik sambung. Dimana teman-teman lihat di lokasi kerja kita sekarang ini pun telah banyak yang telah kita lakukan teknik persambungan. Maka dari itu sekarang saya memiliki kesempatan buat teman-teman semua untuk melakukan praktek penyambungan, yaitu sambung pucuk, atau bahasa seninya dari pertanamannya yaitu grafting, yaitu melakukan banyak varietas warna dalam satu tanaman, melakukan 3 sampai 4 warna. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menggrafting tanaman bougainville ini, di mana bisa teman-teman lihat saat ini hanya ada satu warna karena terlihat hambar. Jadi akan kita grafting, akan kita bentuk beberapa warna baru. Nah, untuk peralatannya di sini saya telah menyediakan atau telah saya ambil tadi, di mana saya telah ambil pucuk bougainville yang berwarna putih dan satu lagi yang berwarna ungu. Jadi kita akan menggrafting tanaman ini menjadi 3 warna. Nah, bisa tolong pegang Pak Jering. Nah, hal yang pertama kita lakukan yaitu pemangkasan. Jadi walaupun banyak bunga di sini, kita akan menjadikan tanaman ini, di mana di sini akan tetap menjadi merah, di sebelah sini masih tetap akan merah, dan di sebelah sini akan timbul warna ungu dan warna putih. Nah, tekniknya tersebut yang pertama kita lakukan yaitu setelah kita melakukan pemangkasan, kita melakukan pengambilan bibit.
Nah, bisa tolong satu Pak Jadi hal yang pertama kita lakukan yaitu melakukan pembersihan kulit dari cabang yang mau kita ambil dengan berbentuk runcing atau bentuk pensil. Namun tidak usah terlalu tipis dan tidak usah terlalu tebal, karena yang akan bersatu bersama pokok tanamannya yaitu bagian kambiumnya atau bagian batangnya. Jadi disinilah pemanfaatan itu gitu. Jadi hal yang kedua, setelah kita melakukan pengikisan sedikit terhadap pucuk tanaman yang mau kita entres, yang mau kita tanam ke bagian yang baru, lalu kita membelah dua juga bagian batang ini. Ini contoh. Nih. Kita lakukan pembagian dua. Jadi nggak usah terlalu dalam dan jangan juga terlalu pendek, kira-kira 1 sampai 1,5 cm aja. Lalu bagian tanaman ini kita masukkan ke bagian tanaman ini, tanaman yang mau kita entres, dengan cara masukkan ke bagian tengah. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita lakukan pengikatan atau plastik, di mana tujuannya yaitu untuk agar air tidak masuk ke dalam bagian tengah batang, sehingga tidak terjadi pembusukan dalam batang ini, sehingga sampai setidaknya 15 hari sampai 1 bulan, sampai ini pun akan menjadi bergabung. Nah, sekarang ini bisa kita gunakan plastik ataupun selasiban, yang penting untuk agar air tidak masuk ke dalam batang. Nah, ini juga tidak usah terlalu kencang dan jangan pula terlalu lembek. Nah, kita telah berhasil untuk menggabungkan entres bersama cabang utama. Ini cabang utama, batang utama yang kita ambil. Lalu langkah selanjutnya yaitu entres kita beradaptasi terhadap batang utamanya. Jadi makanan yang akan dimakan oleh bagian entres yaitu uap yang dihasilkan oleh plastik ini. Jadi tujuannya ini yaitu untuk penguapan selagi dia belum bisa memakan dari akar, jadi dia akan bisa makan dari tetesan embun yang ada di dalam plastik ini, atau siksa oksigen yang ada di dalam plastik ini selagi dia beradaptasi. Oke, kita pasang. Nah, dan ini pun juga nggak usah terlalu keras dan juga jangan terlalu longgar. Takutnya nanti apabila angin kencang plastiknya bisa terbang. Nah, seperti inilah cara penyambungan pucuk yang dilakukan oleh teman-teman kita di penataan taman, yang bisa dibilang dengan teknik grafting. Oke, bisa dipahami semua? Oke, sekarang saya akan coba untuk Pak Jerry. Pak Jerry saja. Bisa berdiri di sini. Oke, sekarang coba teknik pertamanya yaitu pengupasan kulit sehingga berbentuk seperti pensil, tapi nggak usah terlalu dalam dan nggak usah terlalu tipis. Oke. Nah, ini sini lagi dikit. Oke, sudah. Habis itu teknik yang kedua yang harus kita lakukan yaitu pembuatan penanaman entres terhadap batang utama. Nah, jadi teman-teman juga bisa perhatikan, jadi nggak usah terlalu dalam dan jangan terlalu pendek, setidaknya sesuai dengan ukuran entres tersebut. Nah, selanjutnya yaitu penggabungan antara entres, cabang batang atau pucuk kepada batang utama. Nah, oke. Selanjutnya pemasangan plastik atau lakban bisa juga, dengan mana tujuannya agar air tidak masuk ke dalam bagian yang kita telah sambung, sehingga tidak mengakibatkan busuk batang.
Baik, terima kasih untuk semua perhatian dari teman-teman semua. Dalam sesi pelatihan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Berarti semuanya paham? Paham. Oke, baik. Semoga tim pendataan taman atau tim gardener BKS Padang, RSUP M Jamil Padang bisa lebih maju lagi dan akan kita bentuk lebih indah lagi. Bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.